Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kulla as'alukum alaihi ajra illa mawaddatan fi qurba. Masyarul habaib al-kurama wal ulama wal a'izza, wabil khusus akhina al-karim Al-Habib Abdullah, Al-Habib Aqil, Habib Hussein, Habib Imran, Habib Hasan, Habib Saleh, Al-Kaf, Habib Saleh Al-Attas, wal Habib Muhammad Al-Hiyad, wabil khusus Habib Zain Hussein bin Ahmad Al-Khiyad, wabil khusus sahib al-maulid Al-Habib Fa'ik bin Alwi bin Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Zahir Al-Haddad, wabil khusus Ustaz Kiai Amiruddin dari Tegal Kubur, Tegal di Kubur gitu. Juga kepada para habaib yang lainnya yang saya tidak sebut satu persatu namanya, mudah-mudahan tidak menghormati rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mujalasah duduk bareng di dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia di antara beberapa nabi. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup dilihat oleh para sahabat. Ada satu hadis yang mengatakan Sayyidina Jibril alaihi salatu wasallam pun melihat kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qala li Jibril, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li Jibril, qalabtu masyariqal ardi wa magharibiha falam ujid rajulan afdala fi ba'd riwayah ahsana min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, falam ujid bani abi afdala ahsana min bani Hashim. Ini sudah ada satu kesaksian dari Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Sayyidina Jibril kenal betul dengan Sayyidina Adam. Malaikat Jibril kenal betul dengan Nabiullah Musa. Malaikat Jibril kenal betul dengan Nabiullah Hud, kenal betul dengan Nabiullah Yunus, terkenal betul dengan Nabiullah Yusuf. Semua nabi ini kita kenal kali Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Tapi Sayyidina Jibril dalam satu hadis mengatakan, qalabtu masyariqal ardi wa magharibiha. Kata Sayyidina Jibril, telah saya cari dari arah timur sampai arah barat, tidak saya temukan satu orang yang lebih mulia, yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah bentuk kejadiannya, indah fisiknya, indah nasabnya, semua ini ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Jibril meneruskan, falam ujid bani abi afdala min bani Hashim. Tidak saya temukan satu kaum, tidak saya temukan satu bangsa yang lebih mulia daripada Bani Hashim. Bani Hashim siapa beb? Bani Hashim niku Habib. Coba sampean lihat, alhamdulillah pada dahulu niki kula sampean setuju mengadakan maulid bareng-bareng bersama-sama dengan Bani Hashim, para habaib. Apa yang membedakan antara habaib dengan kalian? Mas, sampean maaf ge, sampean mangan kebuli, habibe mangan kebuli. Sampean pesek, habibe lah kasing pesek. Alhamdulillah. Yang membedakan antara kalian dengan para habaib ini darahnya bersambung dengan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemuliaan habaib ini
Kula sampean sedaya kedah mengerti, tanpa cinta kepada dzurriyyatur Rasul, tanpa sampean cinta kali Habib, naudzubillah min dalik. Iman seseorang tidak akan masuk kepada hati seorang muslim dikala mereka itu mempunyai rasa bukhud, benci terhadap ahlu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita membaca salawat kepada Nabi, tatkala kita membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersama-sama membaca salawat maulid yang kita baca, salawat yang kita lantunkan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan malam hari ini sebagai bukti kecintaan kita, masyarakat desa pesayang, cinta kepada siapa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, Kanjeng Nabi niki walaupun uripet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun teng Madinah, kula sampean sedoyo niki teng pesayangan. Secara syariat Kanjeng Nabi pun sedok bunilar dunia. Sampean taksi gesang teng mriki sesarengan mau sholawat kali Kanjeng Nabi. Apa Rasulullah niki mendengarkan sholawat-sholawat kita demi Allah? Satu persatu di antara kalian saat ini membaca sholawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki mirengaken sholawate kula sampean sedaya. Amin Allahumma. Buktinya mana Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keterangan kitab Adiba karangan Sayyid Jalil Abdurrahman Adibai, sam'uhu yasma'u sariral qalam. Pendengaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki mirengaken geritan pintu sing wonten teng Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz jaraknya beberapa triliun kilometer, Kanjeng Nabi niki mireng. Basaruhu bripate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sab'i tibaqi saqib. Tatkala Rasulullah melihat ke atas, pintu langit semuanya terbuka. Apa-apa yang ada di atas langit bentuk kejadian apa mawon, Kanjeng Nabi niki faham, bukan sekedar mendengarkan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat langsung apa-apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Kanjeng Nabi ningali mengisor, Kanjeng Nabi melihat ke bawah, Kanjeng Nabi niki ningali apa-apa yang ada di dalam bumi sampai ke akar-akar bumi niki Kanjeng Nabi ningali. Pandangan Rasulullah beda dengan pandangan kita. Sima'iyah, sifat pendengaran Rasul berbeda dengan pendengaran kita. Sampai-sampai pendengaran Rasul ini berbeda dengan pendengaran kita. Sampai-sampai tatkala kita waktu mahalul qiyam, panjenengan maca sholawat, Kanjeng Nabi hadir di tengah-tengah kita. Terasa ataupun tidak terasa, percaya ataupun tidak percaya, demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir tengah-tengah kula sampean sedaya. Badhe napa Kanjeng Nabi hadir mriki ningali sampean kabeh sing maca sholawat kalih Kanjeng. Alhamdulillah, pandangan Rasulullah, zakinya Rasulullah, kecerdasan Rasulullah benten kali kecerdasan kula sampean sedaya. Kecerdasan Rasulullah ini menjadi satu sifat wajib Rasulullah, yaitu fatona, sidik, amanah, tabligh, fatona. Dan Rasulullah ini mempunyai sifat fatonah yang luar biasa. Tatkala Rasulullah datang di tengah-tengah kita, melihat satu persatu di antara kita, ila yaumil qiyamah, sampean ora panti klalenaken kali Kanjeng Nabi. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma ya Rabbal. Tadi saya mendengarkan beberapa urian-urian hikmah, mau'izatun hasanah, nasihat-nasihat yang baik yang telah disampaikan oleh guru kita bersama Al-Habib Saleh bin Ali bin Hasan Al-Attas. Maka teringat saya bahwa setiap peringatan maulid yang kita gelar, pasti para dai, para dai mereka mau'idhah hasanah menceritakan tentang bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita semua. Maka para habaib ingkang kita saya muliakan, sampai sedaya masyarakat berigi ingkang saya muliakan, ketika kita bicara tentang cinta, maka kita tidak lepas dari tiga hal. Satu, bahasa cinta. Yang kedua, perjuangan cinta. Yang ketiga, pengorbanan cinta. Cinta bukan sekedar bahasa, tapi cinta butuh perjuangan.
Bukan cukup butuh perjuangan, tapi cinta butuh Dalilnya mana, Bib? Saya punya satu dalil. Dalil tentang bahasa cinta yang terjadi di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ini bukan sekedar bukan sekedar bahasa biasa. Bahasa cinta ini bahasa keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Satu saat, Mas, ana manuk, sampean paham manuk nggih? Manuk emprit lanang lagi ngerayu manuk emprit wadon dengan bahasa cinta. Maka sesaat Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam setelah rapat selesai, Nabiullah Sulaiman istirahat di satu taman yang indah. Maka Nabiullah Sulaiman niki dikejutkan dengan suara kicauan burung yang sangat-sangat indahnya, luar biasa. Maka ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam niki mirengaken ocahane manuk mau, Nabiullah Sulaiman mesem-mesem. Apa bahasane manuk mau lagi ngerayu maring manuk wadon, kita dengarkan dan catat baik-baik. Mas, ente tahu ngerayu bocah wadon beli? Tahu beli? Oh, diterangna pengajian tulanane jempol lah. Antik-tantik ya wong kene. Hadirin hadirat ingkang saged muliaken. Maka satu saat terjadi bahasa cinta. Kata Nabiullah Sulaiman, bahasanya burung ini diartikan oleh Nabiullah Sulaiman, karena Nabiullah Sulaiman satu-satunya nabi yang mendapatkan mukjizat dari Allah, paham bahasa hayawan. Apa kata Nabiullah Sulaiman? Bahasane manuk mau lagi ngerayu maring manuk wadon. Apa kata Nabiullah Sulaiman? Wahai kekasihku, catat. Tiap potongan-potongan rai tukang rayu pada belurai pada baik, kayak pinter ngerayu kayak ngomong sayang bojone siji tok. Hadirin ingkang saged muliaken, satu apa kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, wahai kekasihku, seandainya kau mau menerima cintaku, maka istana Nabiullah Sulaiman akan aku ratakan dan aku akan ambil mahkotanya, akan aku persembahkan kepadamu sebagai bukti cinta suciku kepadamu. Alhamdulillah. Kira-kira bisa beli sampean gawe aya kowe? Bisa beli. Bisa beli. Bukti yang kedua, saya punya teman mempunyai titel SPP, Seradan Plonga Plongo. Apa titelnya? SPP, Seradan Plonga Plongo. Madrasah 10 tahun, Pak. Sampai-sampai anak ini diluluskan tanpa syarat, mumet gurune. Mumet apa mumet? Mumet. Akhirnya satu saat, dikala anak ini timbul rasa cinta terhadap seorang wanita, ya Allah, Pak, ngetokaken bahasa cinta yang sangat indah, sing terkadang niki kula sampean sedoyo orang nyandak mikir kados mekaten. Pengen berubah bahasanya apa mboten? Yakin? Catat untuk yang kedua kalinya. Apa bahasa yang kedua? Bahasanya wong radan plonga plongo, waktu ngerayu maring bocah wadon. Apa bahasanya? Sehidup kamu mati, sehidup aku buta. Angel apa angel? Angel bleh. Hidup karo mati campur jadi siji, mumet. Sehidup kamu mati, sehidup kamu buta. Cinta menari-nari di atas awan bagaikan layangan kempot. Hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Cinta menari-nari di atas awan bagaikan layangan kempot yang terkena angin. Topa. Surat disodorkan sama saya baca, ya Allah, luar biasa ini kalimat. Sehidup kamu mati, sehidup aku buta. Tak pikir nganti saminggu mumet ora ilang gitu. Apa maksudnya? Saya tanyakan, apa ini maksudnya? Oh, ternyata maksudnya sehidup kamu mati, sehidup aku buta. Seandainya orang yang saya cintai mati, lebih baik saya buta selamanya. Ajib. Hebat apa hebat? Wong setengah plonga, bahasanya indah. Kemudian yang kedua,
Cinta menari-nari di atas awan bagaikan layangan kempot yang terkena angin, mumet. Takon maning aku takon maning maksudnya apa? Oh, maksudnya begini, Bib. Cinta kita saat ini sedang mengalami kegoyahan. Si bisane kenapa? Mertuanaku calon mertuana roli, Bib. Karena aku lagi nganggur. Lah bocah wadon ini seneng beli. Ora ya Muhammad. Jawa Tun ora seneng. Ana beli ning kene sing kowe. Akeh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ternyata memang luar biasa. Bahasa ini, bahasa cinta adalah bahasa yang paling indah. Maka kita perhatikan pujangga-pujangga Islam, orang-orang soleh, wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala mereka merajut kata, menyusun kalimat menjadi sebuah bahasa yang indah, dan terciptalah satu karya yang besar. Mereka tidak lain adalah kitab-kitab maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar mereka ahli bahasa, tapi yang membuat mereka bisa merajut kata yang indah ini adalah karena kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat luar biasa. Dari mulai kitab berjanji, kitab Saraful Anam, Burdah, Diba, Simtuburor, sampai yang paling akhir Dia Ulami, itu semuanya adalah bahasa cinta. Maka tatkala kita membaca kitab maulid, kita membaca Al-Quran, merasa tenang, merasa nyaman. Sampean baca kitab maulid Dia Ulami, seakan-akan waktu niki sebentar sedela temen. Saking apa nih? Saking nikmate. Kenapa? Karena tatanazzalur rahmah, turun rahmatnya Allah ketika kita membaca Al-Quran dari huruf ke huruf. Ketika kita membaca kitab maulidin Nabi, apapun bentuk kitab maulidin Nabi, dari mulai bait ke bait, semua ini menurunkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini senantiasa membawa rahmat Allah, mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Satu saat ada satu hadis akhrajal khatib fi tarikhihi. Qala Aliun karamallahu wajhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perhatikan hadis Rasulullah ini. Syafaati li ummati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatku li ummati, untuk umatku. Namun umat yang bagaimana? Inilah mustasnayat. Ada satu pengecualian. Syafaatku untuk umatku, man ahabba ahla baiti. Umat sing panuli syafaat saking Kanjeng Nabi niki umat sing cinta kali keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, urkubu Muhammadan fi ahli baiti. Kalau anda hidup bukan di zaman Rasulullah, sampean urip orang di zaman Kanjeng Nabi, kita hidup bukan di zaman sahabat, kita hidup bukan di zaman tabi'in wa tabi'in wa tabi'in, kita hidup di zaman sekarang. Di zaman siapa? Di zaman mereka para habaib. Maka tatkala anda menginginkan menghormati Rasulullah, menginginkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hormati putu-putune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat tidak akan diberikan kepada kalian, hai umat Islam, dikala hatimu ada satu kebencian yang tertanam kepada mereka, yaitu para dzurriyyatur Rasul. Na'udzubillah min dalik. Beb, jangan sekedar dalil, beb. Mana buktinya? Tak buktikan ke? Pengen buktinya boleh? Pengen buktinya mboten? Satu saat ada satu mufti. Mufti niki berarti ulama besar, alim, santrinya banyak. Bukan sekedar alim, bukan sekedar santrinya banyak, tapi ulama ini setiap tahun menggelar acara maulid yang sangat-sangat luar biasa besarnya. Bukan cuma itu, setiap hari mulutnya selalu bergumam. Bergumam untuk apa? Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, bahkan ulama tadi wajib dilaksanakan, sunnah pun ikut dilaksanakan. Sebagaimana tadi Habib Soleh mengatakan, paling tidak kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayang, satu saat ada satu kejadian yang merusak seluruh rangkaian amal ibadah ulama tersebut. Bagaimana kisahnya? Satu saat ada seorang syarifah, nek lanang niki Habib, nek wadu niki berarti syarifah. Syarifah mau janda, beranak 3. Syarifah janda, anak telur. Tidak ada peninggalan harta dari sang suami kecuali rumah yang ditempatinya. Ya Allah. Maka satu saat karena syarifah tadi hidup dalam kesusahan, maaf Pak, dagangnya niki dagangnya halawah. Halawah nek bahasa mriki niki manisan. Wong adol manisan modal pira badi pira Pak. Untuk menghidupi ketiga anaknya serasa tidak cukup. Sehingga syarifah ini setiap harinya harus gali lubang, tutup lubang, minjem sana sini. Begitu dia hitung-hitung Pak, ternyata utangnya bisa akeh. Maka syarifah ini mengambil satu jalan pintas. Untuk apa? Ngedol umai didol. Sebagian duitnya miki nggo nyaur utang, sebagian harta nenggo tanam, sebagian harta nenggo modal, sebagian harta mani ngontrak rumah selama 1 tahun. Singkat cerita, karena waktunya wis bengi, yang gerawit awal sampai akhir nganti subuh temenan. Sampean tak sawang wis pucet-pucet raina ya waduh mumet. Hadirin hadirat ingkang dan saya kula muliakan pun. Akhirnya begitu sampailah 1 tahun, maaf, modal ludes, kontrakan rumah habis. Pas kebetulan di malam hari yang punya kontrakan datang. Teka takon mari syarifah, ya syarifah, panjenengan iki badhe rusakan kontrakan napa mboten? Jare syarifah kados mekaten, Pak. Nek atine kula niki badhe rusakan, penginen rusakan nging kula mboten gadah arto. Seumpamine mangke artone niki fil akhir tak bayar fil akhir wis kontrak disit, nggo luru duit engko terakhir tak bayar. Apa kata yang punya kontrakan? Enggak bisa syarifah. Kalau Anda mau ngontrak ya bayar di muka, enggak bisa bayar di belakang. Akhirnya kata syarifah, terus bagaimana? Ya dengan terpaksa si syarifah ini, maaf nih, dengan bahasa yang kasar diusir. Di malam hari Pak syarifah niki diusir. Pakaian-pakaiannya anaknya, pakaian-pakaian yang pakai niki dibundel, digendong keluar rumah sambil menggandeng ketiga anaknya. Tatkala syarifah ini pergi dari rumah kontrakan, batinnya ini merasa tertekan, sedih luar biasa. Tapi di hati syarifah ini ingat akan jaddul a'bab, datuk mereka, datuknya dia, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syarifah niki sambil melangkahkan kakinya, mulutnya dihiasi dengan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah supaya malam itu diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bon akhirnya melaku karo maca sholawat. Sampailah di satu tempat di depan rumah ulama tadi. Mufti wis wonge alim sugih maning. Sampailah waktu Isya, pas datang ke tempatnya ulama tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjenengan sinten? Kula fulan bin fulan, monggo mlebet. Akhirnya si syarifah ini mengungkapkan perasaannya. Wahai kiai, niki maaf, dadu niki kula badhe nginep teng mriki angsal napa? Badhe nginep teng mriki niki. Jenengan sinten? Kula niki syarifah. Kula niki fulan binti fulan binti fulan binti. Ketika sang syarifah ini mengatakan kepada sang kiai, menginginkan sesuatu, artinya apa? Ingin menginap di rumahnya selama 3 hari. Begitu sang kiai ini menanya, antum siapa? Ana syarifah ini bin ini bin ini bin ini. Maka kata sang kiai, tidak cukup. Itu semua membuktikan bahwa Anda ini syarifah. Lah kata syarifah, saya harus membuktikan bagaimana? Saat niku dereng wonten sing ngarani buku nasab, dereng wonten. Cukup dengan ucapan ulama tadi tidak mau, katanya tidak cukup Anda mengatakan hal yang semacam itu. Terus
Terus bagaimana kata Syarifah? Terus bagaimana Kiai? Saya tidak bisa menerima malam ini. Akhir apa? Syarifah niki metu sing omahe Kiai dalam keadaan meneteskan air mata. Ya Allah. Setiap langkahnya Syarifah ini merasakan sedih yang sangat luar biasa. Maka di malam harinya sang Kiai tadi mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya rintihan daripada Syarifah, rasa sakit hatinya Syarifah ini didengar langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada malam itu juga sang Kiai bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu tempat seperti mahsyar. Mereka sedang berkumpul dengan beberapa orang. Dan si Kiai tadi melihat beberapa orang tadi disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah disyafaati, dia masuk ke satu bangunan yang sangat indah, yaitu bangunan surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu disyafaati oleh Rasulullah. Mereka masuk ke surga, yang satu lagi masuk sampai fil akhir. La fil akhir ini adalah ulama. La ulama ini melihat satu gedung surga yang sangat indah. Mungkin kata ulama, oh ini gedung yang paling indah mungkin buat saya kiai, saya ustaz, saya biasa mengadakan maulid, saya biasa bersolawat, saya biasa baca Quran, saya melaksanakan perintah Allah, wajib saya jalankan, sunnah saya pun laksanakan. Maka ketika selesai semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah dan masuk ke gedung-gedung surga yang lainnya, ulama tadi merasa bahwa gedung yang paling indah adalah miliknya. Sehingga mereka berjalan menghampiri gedung. Saya bisa anjuk maring gedung yang sangat indah. Maka datanglah malaikat mengatakan, kamu mau kemana? Saya mau masuk ke gedung yang paling indah ini. Mungkin ini buat saya. Oh, enggak bisa. Kamu harus datang dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sang ulama tadi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Ana min ba'di ummatik. Ya Rasulullah, berilah saya syafaat. Saya ini adalah umatmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata-kata Syarifah ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun mengatakan, mana buktinya kamu sebagai umatku? Bagaimana ulama ini menjawab, ya Rasulullah, saya setiap hari melaksanakan perintah Allah, wajib saya jalankan, sunnah saya laksanakan. Kata Rasulullah, tidak cukup. Setiap tahun saya mengadakan maulid besar-besaran, tidak cukup. Setiap hari saya membaca Quran, lisan saya untuk bersolawat, mengagungkan namamu wahai Rasulullah, tidak cukup. Puyeng Pak. Apa kata sang ulama tadi? Cuman dia bisa diam di hadapan Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, kau telah menyakiti hati cucu. Hati-hati. Jangan Anda merasa bangga. Oh, sholat 5 waktu beres, sholawat beres, muludan tekan terus lebih swarga. Bukan jaminan. Akhirnya begitu Rasulullah mengatakan hal yang semacam itu, bangun ini ulama. Ya Allah, ternyata kesalahan sedikit yang dilakukan oleh ulama tersebut kepada Syarifah, menyakitkan hati Syarifah, ini didengar langsung oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah marah kepada ulama tersebut. Ya Allah, luar biasa Pak, ini kejadian sebagai tanbih, pepelingi kulo sampean sedoyo, supaya sampean jasok sombong, jadi ulama sombong, orang pintar sombong, kaya sombong, ketekan Habib, senang Habib pilihan. Aku senang Habib, tapi Habib sing mulang, sing alim-alim. Hati-hati. Kalau Anda senang dengan ulama-ulama, dengan Habib-Habib yang alim, persilahkan. Tapi kalau Anda memilih Habib-Habib yang alim, maka Anda akan meremehkan Habib yang belum alim. Kalau Anda memilih Habib yang kaya, maka Anda akan merendahkan Habib yang miskin. Hati-hati. Kalau Anda ingin istiqamah dalam mahabbah, pandanglah Habib dari sudut nasab mereka menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya di pagi hari, maaf, tak terus nanti soalnya tanggung. Sampai akhirnya di pagi hari ulama ini bangun. Setelah bangun, mereka mencari di mana ini Syarifah berada. Muter-muter sadina rong dina, saminggu rong minggu, sabulan rong bulan ora ketemu Pak. Puyeng Ki Syarifah nanti. Satu saat ada seorang santrinya ini pas ketemu Syarifah ini berada di kota. Syarifah ini bekerja di satu mat'am,
mat'am ini restoran. Akhirnya Pak dia pulang, dia ngasih tahu sama Kiai, Pak Kiai, kula wau ningali Syarifah. Syarifah sing pundi sing panjenengan niki ngulari sing sampean goleti sing anake telu teu pundi teng kota. Kerja di satu mat'am, kerja di satu restoran. Ya akhir alamat komplit teka ulama mau. Begitu tekan jok maring restoran, ternyata alhamdulillah Syarifah ini lagi di depan dengan ketiga anaknya. Dari kejauhan Kiai ini sangat saking girangnya Kiai tersebut melihat Syarifah, ya Syarifah, ya Syarifah, ya Syarifah. Ulama asa Syarifah ini bingung, siapa wong iki gemboran ya Syarifah, ya Syarifah. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, ternyata Syarifah mau ngerti, oh bahwa yang memanggil ini adalah ulama sing saat dalu niku pandiambiri pandi nepi umay telung dina roni. Rupane Syarifah niki atine masih lara, atine masih sakit, ya Allah. Begitu semakin dekat, weruh yang ngerti sing teka ulama mau ditinggal mlebu nang Syarifah. Ditinggal masuk sama Syarifahnya, ketika anaknya suruh masuk. Tidak lama kemudian keluar seorang lelaki separuh baya. Bisa netarani separuh baya, awak enom rai tua. Anak beli nang daerah. Sing separuh baya, awak enom tapi rai tua. Luar laki-laki separuh baya. Terus mengatakan, kenalan, man antum? Panjenengan niki sinten? Kula niki syekh, kula niki ulama. Ada perlu apa? Kula niki badhe ketemu Syarifah. Syarifah sinten? Syarifah niku sing wonten teng griyane panjenengan. Dia ini cerita kula niki di sampai selesai di hadapan lelaki yang separuh baya tersebut. Akhirnya takon ulama mau, man anta? Ana raghibul Yahudi. Kula niki pendetane wong Yahudi. Kader niki ulama aja. Jangan-jangan Syarifah iki wis mlebu agamane wong Yahudi. Akhirnya apa? Si Syarifah ini dipanggil. Temu sang kiai minta maaf. Ini itu segala macam. Selesai minta maaf, maka ulama tersebut ngomong sama orang Yahudi. Wong Yahudi. Entenan pripun? Syarifah niki teng jenengan pun kali bulan duwi. Dan terus saya minta maaf seumpamine ini kita gawa balik nginep teng kula angsal mboten. Kenapa mboten angsal? Karena setelah kedatangan orang ini, rumah tanggaku semakin merasakan kenyamanan, rezekiku semakin mendapatkan barokah. Ini seorang pendeta bisa mengatakan hal yang semacam itu. Dan bukan hanya itu wahai para ulama, bukan hanya itu wahai ulama, sedatangnya Syarifah ini di tempat saya sudah saya akui menjadi keluarga. Bahkan sebagian rumah dan harta bedaku sudah aku kasihkan, sudah aku hibahkan untuk mereka dan anak-anaknya. Luar biasa. Maka ulama tadi pun masih merayu sang pendeta tadi. Ya sudah begini aja ulama. Ya sudah begini aja pendeta. Apa? Rumahmu hitung harganya berapa? Hartamu yang sudah masuk berapa? Akan saya ganti 2 kali lipatnya. Apa kata sang pendeta? Enggak cukup. 3 kali lipatnya? Enggak cukup. Sudah hartamu saya kembalikan kepadamu dan harta saya akan kasihkan kepadamu. Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Maka sang pendeta ini menjawab, sebelum datangnya Syarifah ke tempat saya tidak kenal dengan Nabi. Tapi setelah dia datang di tempat saya justru malah mencintai Nabi. Ini seorang pendeta, Pak. Maka ulama tadi mengatakan, dari mana kamu kenal seorang nabiku sedangkan kamu adalah agamanya lain? Maka rohib tadi mengatakan, semalam aku bertemu pandang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berjabat tangan dengan dirinya. Rasulullah merangkulku, menangis di hadapanku, dan beliau mengatakan terima kasih kepadaku karena aku merasa mengembirakan hati cucunya. Kata Rasulullah, saya ini sangat bangga denganmu, saya ini sangat mencintaimu, saya ini sangat senang kepadamu karena kamu adalah satu-satunya orang yang membuat senang, membuat bahagia hati cucuku. Hati-hati. Dengarlah wahai para kiai, dengarlah wahai para ustaz,
dengarlah wahai para hujjaj, dengarlah wahai para kaum muslimin muslimat, seluruh amalan kalian, baik wajib ataupun sunnah, bacaan solawat, apa yang kalian semua baca, tahlil dan sebagainya, termasuk bacaan-bacaan maulid Nabi besar Muhammad SAW, tidak ada akan mendapatkan satu fadilah dikala hati antum ini mempunyai kebencian terhadap Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dikala hatimu ini mempunyai kebencian terhadap syarifah, terhadap para habaib, na'udzubillah min dzalik, maka saat itu pendeta tersebut merasa terenyuh hatinya, dan pendeta tersebut mengatakan di hadap kiai ini, wahai kiai, wahai syarifah, saksikanlah saat ini saya ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dengan membantu seorang syarifah turun hidayah di hadapan seorang pendeta yang tadinya tidak kenal Rasulullah, yang tadinya benci dengan Rasulullah, sehingga dengan mereka berbuat baik dengan keturunan Rasulullah, berbuat baik dengan syarifah, berbuat baik dengan para habaib, sehingga menurunkan hidayah, dan hidayah tersebut datang kepada orang kafir. Apalagi kita semua yang hadir di tempat ini, hati kita ini sudah ada modal kecintaan kepada Rasulullah. Terlebih-lebih kalau kalian betul-betul mencintai Ahlul Bait Nabi Mustafa Rasulullah SAW, pastilah kecintaan anda akan diterima oleh Allah, akan diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, mulai saat ini kita semua wahai ikhwanul muslimin, kita bersama-sama, kita jangan sampai membenci daripada keturunan Rasulullah SAW. Apapun yang mereka berbuat, seperti tadi Habib Soleh mengatakan, ada seorang guru memukul santrinya, Habib, Rasulullah merasa tidak nyaman, Pak. Hati-hati. Alhamdulillah di kesayangan ini banyak habaib syarifah sering datang ke tempat ini. Dan ketahuilah, bila satu tempat, satu desa, satu karya, satu kabupaten sering dilewati para habaib sering lewat di tempat itu, maka dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hum amanul ardi fadzakiri. Mereka itu adalah pelindung-pelindung keamanan dunia. Entoke Habib tekani dina kiamat. Paham ya? Aku neker wong kesayangan domongi mendelik tok kaya kowe. Paham beleh? Paham beleh? Paham ya? Insyaallah mudah-mudahan dengan pemahaman kalian senantiasa akan bertambah apa? Bertambah cintanya kepada Rasulullah. Melalui siapa? Melalui mereka, keturunan para habaib kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, tutur yang tidak teratur, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terus terang belum niki lagi bro, suara hilang, erek. Tapi alhamdulillah begitu bikin gentak kayak urat dan lumayan seru ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita doakan bersama mudah-mudahan Habib Faik selaku pengasuh daripada Majlis Ta'lim Nurul Huda, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah, dan bisa berjuang terus di dalam membina masyarakat desa pesayangan menuju cinta kepada Allah, menuju cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.